Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku jamaah salat subuh Masjid Darul Razak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memberi kita kenikmatan yang tidak ternilai ketika kita masih bisa sujud, ketika kita masih dapat merendah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah tinggikan kita di depan manusia, Allah tinggikan kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Saudara, hari ini insyaallah kita akan memulai rangkaian seri tadabbur Al-Quran. Insyaallah kita akan mentadabburi, belajar bersama-sama surah-surah pendek di dalam Al-Quran. Tapi sebagai sebuah pembukaan, baiknya walaupun sudah sering kita dengar, kita sama-sama menyelami kedalaman makna dan pelajaran-pelajaran kehidupan yang didapat dari surat Al-Fatihah yang selalu kita bacakan setiap hari. Jadi pendekatan tafsir Al-Quran, ya, itu ada yang disebut dengan tafsir tahlili, ada yang disebut dengan tafsir maudhu'i. Tafsir tahlili itu adalah tafsir analitik, artinya membedah setiap kata, setiap kalimat, setiap diksi, setiap susunan-susunan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Itu namanya tafsir tahlili atau tafsir analitik. Jadi menganalisa setiap bagian-bagian kecil atau rangkaian kalimat yang terdapat di dalam setiap ayat Al-Quran. Ada lagi namanya tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Artinya mengambil tema-tema tertentu walaupun dari ayat-ayat dan surah yang berbeda. Misal kita mau memulai tafsir maudhu'i, kita memulai tafsir tentang ayat-ayat hukum, itu namanya maudhu'i. Tafsir ayat-ayat tentang manusia, tafsir ayat-ayat tentang persahabatan, tafsir ayat-ayat tentang kebahagiaan, tafsir ayat-ayat tentang kegalauan, kesedihan. Jadi kita akan mengambil di surah mana saja yang menyinggung persoalan-persoalan itu sesuai dengan tema-tema tertentu yang sedang diangkat. Tapi yang lebih mendalam, ya, itu biasanya dibahas dalam tafsir tahlili atau dalam tafsir analitik. Tentu saja tafsir yang terbaik itu adalah Allah menafsirkan sendiri apa yang Dia katakan. Jadi tafsir tidak bisa sembarangan, tidak bisa sesuai dengan keinginan setiap orang yang membacanya, tidak. Al-Quran memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa yang sangat jelas. Tapi ada aturan-aturan dalam memahami Al-Quran yang digariskan oleh para ulama berdasarkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari mereka bagaimana memahami Al-Quran. Jadi tingkat tafsir yang paling tinggi adalah tafsir Al-Quran bil Quran. Al-Quran menafsirkan sendiri apa yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Sebab yang paling paham dengan apa yang diucapkan adalah yang mengucapkan itu sendiri.
Al-qail yang mengucapkan satu perkataan adalah orang yang paling paham dengan qaul, orang yang paling paham dengan kata-kata yang dia ucapkan. Para pendengar bisa salah paham. Para pendengar bisa ketika tidak perhatian menangkapnya berbeda. Atau dia punya ambisi lain atau punya pikiran lain, lalu bersangka buruk dengan apa yang disampaikan, padahal maksud yang menyampaikan berbeda. Maka yang paling baik memahami satu perkataan adalah yang mengucapkan perkataan itu. Karena itu tafsir yang paling tinggi adalah tafsir Al-Quran bil Quran. Tafsir Quran dengan Quran itu sendiri. Tafsir Quran dengan Quran itu sendiri ada dua jenis. Ada yang tafsir ayat dengan ayat secara bersambung, atau tafsir pada ayat yang berbeda tempat dengan ayat yang dia jelaskan. Misal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim. Apa yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim? Allah tafsirkan pada ayat berikutnya langsung. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ternyata jalan yang lurus itu adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat. Tapi siapa yang Allah maksud dengan orang yang Allah berikan nikmat? Apakah Allah berikan nikmat harta kepada Qarun adalah orang yang berada di dalam jalan yang lurus? Atau Allah berikan nikmat kekuasaan kepada Fir'aun? Atau Allah berikan nikmat dunia kepada manusia-manusia secara umum? Tidak. Allah menafsirkan itu di surah lain. Siapa yang Allah maksudkan? Orang-orang yang an'amta alaihim. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah jelaskan yang Allah maksudkan orang yang Allah berikan nikmat itu, tapi di surah lain adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Maka nggak bisa kita mengartikan pokoknya segala sesuatu, semua orang yang dapat nikmat dari Allah itu berada dalam siratul mustaqim. Nggak bisa. Atau ketika turun ayat tentang Allah mengampuni dosa-dosa itu, orang-orang yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, gitu. Saya lupa ayatnya ini. Itu para sahabat sangat takut, sangat khawatir, walam yalbisu imanahum bizulmin, itu. Dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat sudah takut banget, karena mereka pasti mencampur, ada sesuatu yang mereka lakukan kesalahan walaupun mereka beriman. Tapi kemudian Nabi katakan yang dimaksudkan dengan zalim di situ adalah syirik. Apakah kalian tidak membaca firman Allah dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Maksud zalim di situ bukan semua perbuatan zalim, bukan. Tapi zalim yang dimaksud di situ adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat paling tinggi ini. Allah menafsirkan sendiri kata-katanya, firman-Nya. Yang kedua adalah tafsirul Quran bil hadis. Jadi yang menafsirkan Quran itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia turun kepada Nabi dan Nabi yang mengerti tentang hal itu. Baru kemudian tafsir para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka paling fasih dalam berbahasa. Jadi bahasa ini dibantu oleh tafsir Al-Quran ini dibantu oleh kemampuan bahasa. Umar bin Khattab berkata, khudhu lughatakum min qawli rabbikum, atau
min kitabi rabbikum wa min sya'airakumul qadimah. Ambil bahasa kamu itu dari kitab Tuhanmu dan dari syair-syair kuno kalian. Jadi masih terjaga keasliannya dari syair-syair itu. Adapun yang kita maksud dalam seri kajian ini adalah tadabbur Al-Quran, mengambil pelajaran-pelajaran yang kita dapati dari penjelasan tafsir. Jadi kita tidak fokus kepada tafsirnya, tapi fokus kepada bagaimana penjelasan tafsir itu dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu tadabbur. Mengambil nas untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biar apa yang kita baca itu bermanfaat. Biar apa yang kita baca itu dapat kita ambil pelajaran dan kita amalkan dalam kehidupan. Sebab kalau kita membaca Al-Quran tapi tidak mentadabburinya, percuma. Al-Quran dapat menjadi petunjuk kalau dia ditadabburi, isinya itu direnungkan, dilihat bagaimana ini dapat memberikan pelajaran-pelajaran bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling sering kita baca adalah surat Al-Fatihah. Setidaknya ya 17 rakaat sehari semalam itu kita membaca Al-Fatihah kalau kita hanya sholat wajib saja. Tapi seberapa Al-Fatihah ini memberikan efek dalam kehidupan kita tergantung bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita mentadabburi kandungan-kandungan isi di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terdapat perselisihan para ulama tentang apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah atau tidak. Ini satu persoalan. Sebelumnya Allah perintahkan dulu ya, karena ini permulaan saya sampaikan. Allah perintahkan kepada kita, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila kalian membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah daripada syaitan ya, yang terkutuk. Para ulama menjelaskan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di dalam salat hukumnya wajib, di luar salat hukumnya sunnah. Tapi ada yang berpendapat bahwa baik di dalam salat atau di luar salat hukumnya wajib. Sebab asal dari perintah itu wajib. Tapi apakah wajib membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu hanya pada rakaat pertama atau pada setiap rakaat? Allahu Akbar, kita baca doa iftitah. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Terus baca itu. Setelah itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi begitu bangkit dari sujud rakaat kedua, Allahu Akbar, baca ta'awudz atau langsung baca Al-Fatihah. Ya. Jumhur menyebutkan cukup membaca bismillah. Sebab cukup dengan ta'awudz yang pertama karena rangkaian rakaat dalam sholat itu bersambung satu sama lain. Buktinya kalau kita batal di rakaat yang ketiga, maka kita harus mengulang dari rakaat yang pertama. Paham? Beda dengan niat puasa, karena setiap puasa setiap harinya itu independen, sendiri-sendiri. Kalau seseorang batal pada puasa yang ke-28, dia cuma bayar hari ke-28 itu. Tidak harus dari awal lagi. Tapi kalau sholat berbeda. Ya, tasyahud akhir dia batal, maka batal semua sholatnya. Satu rangkaian. Wallahu a'lam bishawab.
Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, ya. Syaitan itu dari kata syaitana yang berarti bu'd, karena jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang jauh dari manhaj Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut syaitan. Baik dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Kalau kita melihat konteks di dalam Al-Qur'an, min syayatinal jinni wal ins, dari setan jenis jin dan setan jenis manusia, maka kita dapati pemahaman bahwa setan itu adalah sifat bukan makhluk, tapi sering digunakan untuk menyebutkan kalangan dari bangsa jin yang ingkar, itu setan. Tapi sebenarnya dia dapat berlaku, boleh disebut kepada orang yang sangat nakal dengan setan. Kerjanya menzalimi manusia terus, itu setan itu. Ya, sebab karena jauh dari manhaj Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Dari mana dimulai Al-Fatihah ini? Ulama Mekah dan ulama Kufah tidak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat Al-Fatihah. Tapi ulama Madinah, Mesir dan Syam memasukkan, ini madrasah tafsir klasik ya, bukan yang sekarang, memasukkan Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam ayat Al-Fatihah. Jadi kita dapati mushaf Madinah itu Bismillahirrahmanirrahimnya masuk ya, diberi tanda ayat 1 Al-Fatihah. Sementara Al-Fatihah itu disebut dengan Sab'ul Mathani. Al-Fatihah ini punya sekitar 10 nama. Di antaranya nama Al-Fatihah itu adalah As-Salah. Qasamtus salat baini wa baina abdi. Aku membagi As-Salah. Maksudnya Al-Fatihah. Antara aku dan hambaku, dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim. Allah menyebutnya As-Salah. Ada juga yang menyebutnya sebagai Ummul Kitab. Nama lainnya adalah Ummul Quran. Nama lainnya adalah Fatihatul Kitab. Nama lainnya adalah Asy-Syifa. Nama lainnya adalah Sab'ul Mathani. Sebab apa? Jumlah ayatnya 7. Jadi perhatikan, semuanya sepakat bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Tapi tidak sepakat apakah Bismillahirrahmanirrahim masuk dari ayat Al-Fatihah atau tidak. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim, ini bukan berarti Al-Quran tidak terjaga kemurniannya, tidak. Sebab walaupun Bismillahirrahmanirrahim masuk Al-Fatihah atau tidak masuk Al-Fatihah, dia tetap firman Allah. Sebab awal-awal surah itu Bismillahirrahmanirrahim, ada yang berpendapat bagian dari surah itu, atau setidaknya dalam surat An-Naml Bismillahirrahmanirrahim adalah firman Allah dari ayat innahu min Sulaiman, dari surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Al-Fatihah pasti 7 ayat, semua sepakat 7 ayat. Tapi ada yang berkata Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari ayat Al-Fatihah, ada bagian, ada yang tidak. Maka di mana perbedaannya? Perbedaannya pada ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau yang memasukkan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 1 ayat. Tapi kalau yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat. Sehingga tetap pas 7 ayat. Saya, ini pribadi ya, saya pribadi condong kepada pendapat Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah. Kenapa?
berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, ya, hadis qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al. Aku, kata Allah, membagi surat Al-Fatihah, as-salah maksudnya surah Al-Fatihah, antaraku dan antara hambaku itu setengah-setengah. Aku membagi Al-Fatihah antaraku dan hambaku itu masing-masing setengah, bagi dua. Nisfain, bagi dua. Berapa jumlah ayat Al-Fatihah? 7. Kalau setengahnya berapa berarti? 3,5. Baik, kita lanjutkan hadis itu. Wali abdi ma sa'al. Bagian hamba adalah doa-doa yang dia pinta. Apa yang dia pinta? Doa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Fa idza qala al-'abdu. Ini hadisnya bersambung ini. Apabila hamba berkata alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak dimulai dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Apabila hamba berkata alhamdulillahirabbil alamin. Ini Allah bilang, aku bagi Al-Fatihah antaraku dan hambaku menjadi dua. Bagi hambaku apa yang dia pinta. Apabila hambaku berkata alhamdulillah, Allah menyebut alhamdulillah. Ini cerita tentang Al-Fatihah. Allah tidak katakan bismillahirrahmanirrahim. Apabila hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, qala Allahu azza wa jal hamidani abdi. Ketika hambaku berkata segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah menjawab hambaku sedang memujiku. Hambaku, ya, memujiku, tengah memujiku. Fa idza qala, apabila hambaku berkata Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Qala Allah, Allah berkata asna alayya abdi, hambaku mengagungkan namaku. Ya, asna itu berkaitan dengan sifat-sifat. Wa idza qala, dan apabila hamba berkata Maliki yaumiddin, Allah lah raja hari kiamat, Allah lah penguasa pemilik hari kiamat. Qala Allah azza wa jalla, Allah berkata majjadani abdi, hambaku membesarkanku. Perhatikan, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillah, satu ayat, hamba memujiku. Apabila hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, hamba mengagungkanku. Apabila hamba mengucapkan Malik Yaumiddin, hamba membesarkan, ya, keagunganku. 3. Berarti tinggal berapa punya Allah? Tinggal berapa? Punya Allah tinggal setengah. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadza baini wa baina abdi. Ini adalah ayat ini adalah bagian setengah untukku, setengah untuk hambaku. Ini antara aku dan hambaku. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Sembahan, ibadah kepada siapa? Ibadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Pertolongan baliknya kepada siapa? Kepada makhluk, kepada hamba. Iyyaka na'budu, ibadah untuk Allah. Iyyaka nasta'in, isti'anah untuk makhluk, untuk hamba. Setengah-setengah. Berarti sudah 3,5 punya Allah, sudah ada setengah untuk makhluk. Tinggal berapa untuk hamba? Tinggal 3. Maka betul, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pas 3. 3,5 punya Allah, 3,5 punya makhluk. Fa idza qala, apabila hamba berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah menjawab hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini punya hambaku dan bagian hambaku adalah apa-apa yang dia pinta. Dalam hadis lain, Nabi SAW pernah ketika di masjid berkata kepada sahabatnya, mau tidak sebelum aku keluar dari pintu ini, aku ajarkan engkau dengan satu surah yang istimewa,
yang tidak Allah turunkan di Taurat, tidak Allah turunkan di Injil, dan tidak Allah turunkan di Al-Quran kecuali ini. Sahabat itu berkata, ya Rasulullah. Maka mereka pun berjalan terus. Ketika mau nyampe ke pintu masjid, sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, kata kamu mau mengajarkan surah tadi. Kata Nabi, apa yang kamu baca ketika kamu dalam salat? Dia berkata, sahabat itu berkata, Alhamdulillah. Dalam riwayat itu disebutkan, sahabat itu memulai dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin sampai waladhdallin. Nabi bilang itulah surah yang dimaksud. Jadi ada takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah. Begitu. Itu kalau pribadi saya. Baik, ala kulli hal saya tetap baik. Tetap menafsirkannya, mentadabburinya dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dalam mushaf antum Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama di surat Al-Fatihah. Kalau Hasan ya punya tafsir Al-Furqan itu, salah satu tokoh Persatuan Islam Persis gitu. Saya dulu pesantren di sana ya, di Bangil, Persis Bangil. Itu menyebutkan bahwa pendapat dia, seluruh surah di dalam Al-Quran, seluruh bismillah dalam surah Al-Quran itu termasuk ayat dari surah itu, kecuali Al-Fatihah dan At-Taubah ya, kecuali Al-Fatihah dan At-Taubah. Jadi kenapa tidak diletakkan dalam surat At-Taubah? Itu bukti bahwa bismillah bukan masuk dari pembukaan surat At-Taubah. Ada yang coba menjelaskan bahwa surat At-Taubah itu tidak pakai bismillah karena apa? Karena berisi tentang kutukan-kutukan ya, kepada orang-orang musyrik, sehingga tidak pas membuka surah itu dengan Ismur Rahman dan Ismur Rahim, nama Allah yang Rahman dan nama Allah yang Rahim. Surah itu dibuka langsung Allah berlepas diri, bara'atum minallah, Allah berlepas diri dari orang-orang kafir itu. Maka tidak dimulai dengan bismillah. Pendapat ini mengandung muskil, mengandung masalah. Sebab ada surah yang lebih berisi laknat lagi. Bahkan tidak ada satupun nama Allah yang disebutkan di dalamnya, tapi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa? Surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa mar'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Surah ini tidak ada satupun nama Allah, tidak ada. Bahkan dalam bentuk kata ganti. Jadi satu surah di dalam Al-Quran yang Allah tidak mau sebut nama dia, bahkan dalam bentuk kata ganti, itulah surat Al-Lahab. Tapi tetap dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebab dia adalah bagian dari surah itu. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan tentang perselisihan tentang basmalah ini panjang sekali di kalangan para ulama. Baik, Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Bi di situ menunjukkan ada sesuatu yang dimahzufkan atau ada sesuatu yang dihapus di awalnya dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Apa yang dihapus? Yang dihapus adalah aktivitas yang sedang kita lakukan. Kalau saya membaca dan berkata Bismillahirrahmanirrahim, itu berarti aqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Aku membaca kitab ini dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Itu artinya. Kalau saya minum, saya berkata Bismillahirrahmanirrahim, berarti aku minum. Ashrabu Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum ini dengan nama Allah yang Rahman dan nama Allah yang Rahim. Aku menulis dengan nama Allah. Aku makan dengan nama Allah. Aku keluar rumah dengan nama Allah. Aku masuk rumah dengan nama Allah. Jadi ada makna yang disembunyikan di situ ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Nabi? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Segala perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Artinya terputus keberkahannya. Kalau seseorang makan dan dia tidak mengucapkan bismillah, maka terputus keberkahan makanannya itu di situ. Tidak membawakan kebaikan kepadanya.
Kalau seseorang minum tidak membaca bismillah, kalau seseorang menuntut ilmu, ya, memulai mengajar tidak membaca bismillah, kalau seseorang keluar rumah tidak membaca bismillah, maka setiap usaha yang dia lakukan itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk memulai aktivitas-aktivitas baik kita itu dengan bismillah. Ada 3 nama Allah dalam bismillahirrahmanirrahim ini. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Ar-Rahman, yang ketiga adalah Ar-Rahim. Dengan nama, lalu Allah menyebutkan 3 namanya sekaligus, itu menunjukkan sesuatu yang besar sekali. Dengan nama Allah, apa maksudnya? Seseorang, saya pergi menuntut ilmu ke Mesir atau ke Turki. Saya menuntut ilmu ini tugas belajar dari kampus saya. Jadi saya atas nama kampus saya, biismil jami'ah, atas nama universitas yang mengutus saya. Tapi kalau ada kerjasama antara Kementerian Kreatif misalnya, ekonomi kreatif, ya, Pak Sandiaga Uno misalnya, gitu, dia siap dicalonkan, ya. Dia pergi ke satu negara, bekerja sama dengan menteri yang sama, dia mengatasnamakan Kementerian Ekonomi Kreatif. Tapi kalau presiden atau wakil presiden datang ke satu negara, maka dia mengatasnamakan atas nama negara, atas nama 270 juta rakyat Indonesia, gitu. Pak Yusuf Kala 2 kali pidato di PBB karena Pak Jokowi tidak datang. Pak Yusuf Kala pada waktu itu atas nama 270 juta rakyat Indonesia. Jadi semakin besar kapasitas seseorang, semakin dia ini mewakili yang lebih besar lagi. Maka ketika Nabi Sulaiman menulis surat dan berkata, dengan nama Allah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, Sulaiman ingin berkata, surat ini pengirimnya adalah Sulaiman, tapi isinya mewakili dari Allah Subhanahu wa taala. Mengajak Islam itu adalah ajakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ratu Balkis ketika mengumpulkan menterinya berkata, telah datang kepadaku kitabun karim, telah datang kepadaku surat yang agung. Kenapa? Dia bukan atas nama seorang raja, bukan, tapi atas nama Allah. Subhanallah. Jadi ketika kita melakukan aktivitas apapun, kita mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, kita mewakili, kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan kegiatan apapun atas nama Allah. Apa makna mengatasnamakan Allah dalam kegiatan-kegiatan itu? Apa makna bismillah? Ada 2 makna yang dapat kita ambil dari setiap aktivitas kita mulai dengan bismillah. Makna pertama adalah asyukru. Makna yang pertama adalah makna kesyukuran. Maksudnya apa? Maksudnya kita mengakui bahwa apa yang sedang kita lakukan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makna kedua adalah komitmen, at-ta'ah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita melakukan ini di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya minum dan saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pertama saya mengakui bahwa air ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk syukur saya, bentuk pengakuan saya bahwa asalnya air ini adalah berasal dari laut yang kemudian menguap, ya, ke atas oleh sinar matahari, lalu kemudian Allah turunkan menjadi hujan, Allah, ya, alirkan melalui gunung-gunung, Allah, ya, terus
sampaikan di sungai-sungai Allah, kemudian masukkan ke dalam tanah-tanahnya, kemudian air ini diambil, kemudian air ini dikemas, kemudian air ini disajikan. Jadi air ini saya mengakui ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya minum, saya berkata bismillahirrahmanirrahim, saya mengakui bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di lain sisi ada makna komitmen at-ta'ah, taat kepada Allah. Maka saya minum bismillah, berarti saya minum ini di atas aturan Allah. Maka saya minum dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Yang saya minum adalah air yang halal, bukan air mencuri. Air biasa, bukan khamar. Saya minum duduk sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya minum bernafas 3 kali, tidak langsung minum begitu. Kenapa? Sebab saya minum di atas manhaj Allah. Dengan nama Allah bermakna dengan manhaj Allah Subhanahu wa taala, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertentangan dengan keadaan kalau sekiranya ada orang yang minum khamar pakai tangan kiri, berdiri dan berkata bismillahirrahmanirrahim. Bertentangan. Jadi setiap kali kita membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum minum, teringat tidak kita bahwa air ini disiapkan Allah seperti apa sampai dia ke tenggorokan kita ini. Itu menambah kesyukuran luar biasa. Di lain sisi bagaimana kita memanfaatkan air ini untuk taat kepada Allah. Air ini saya gunakan biar lebih mudah saya mengajar. Saya gunakan tenaganya untuk kebaikan, agar saya bisa membaca, bisa belajar, bisa memberikan kebaikan kepada keluarga saya. Niatkan itu. Sebab ada komitmen tentang ketaatan dan ada pengakuan kesyukuran akan air ini. Ketika seseorang masuk rumah dan berkata bismillah, maka berarti dia mengakui bahwa rumah yang tengah dia diami itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik rumah sendiri atau ngontrak sama aja, atau sewa sama aja. Bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui dia dapat di rumah itu bukan karena kepintaran dirinya, bukan dari kecerdasannya, bukan dari kekuatannya, bukan dari kepiawaiannya mencari uang, bukan. Tapi semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya mensyukuri rumah itu berbeda. Di lain sisi ketika dia mengucapkan bismillah ketika masuk rumah, maka dia akan bergaul dengan istrinya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini aturan Allah. Saya masuk di atas aturan Allah, maka saya akan bergaul dengan istri saya di atas aturan Allah. Saya akan bertanggung jawab kepada anak saya, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketika saya membaca, saya mengucapkan bismillah, berarti saya membaca, saya bisa membaca ini karena akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kemampuan membaca yang diajarkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan membaca ini untuk kepentingan taat kepada Allah dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau saya menulis buku, saya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya memperhatikan isi di dalamnya tidak bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam aturan-aturannya. Jadi kalau ada buku yang bicara tentang teori Darwin dan menyetujui itu, lalu kemudian memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, bertentangan dengan keadaan, bertentangan dengan faktanya. Maka setiap kali kita memulai satu perbuatan, satu aktivitas, dan kita berkata bismillahirrahmanirrahim, maka berarti bahwa kita mengakui kita dapat melakukan ini, menikmati ini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita komitmen mendapati ini berdasarkan dari jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menikmatinya dengan cara yang dibenarkan oleh Allah, hasilnya nanti juga untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua dimensi bismillah dalam aktivitas hidup orang mukmin adalah dimensi syukur dan dimensi komitmen taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah adalah nama yang mencakup semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berkata bismillah, maka terkandung makna Bismir-Razzaq. Ketika saya mengucapkan bismillah, terkandung makna
Bismil Malik. Ketika saya mengucapkan bismillah terkandung makna bismil Khaliq, bismil Rahman, bismil Rahim, bismil Latif, bismil Khabir, bismil Alim, bismil Hakim, bismi dan lain-lain sebagainya. Bismil Halim, ya, bismil Hamid dan lain-lain sebagainya. Jadi karena itu qul ud'ullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falillahil asmaul husna. Kita mengucapkan ya Allah itu mencakup semua nama-nama Allah. Jadi kalau kita tidak tahu, kita diperintahkan untuk berdoa dengan nama-nama Allah sesuai dengan nama-nama yang berkenaan. Kita sedang berada dalam kesulitan, kita bilang ya Satir, ya Allah yang menutupi kebutuhan-kebutuhan. Tolonglah aku begini-begini. Kita sedang berada dalam lemah, dizalimi orang lain, kita berkata ya Qawiyu, ya Matin, ya Allah yang maha perkasa dan maha kuat. Ketika kita berharap rahmat dari Allah, kita berkata ya Rahim. Ketika kita minta ampun kepada Allah, kita berkata ya Afu, ya Ghafur, ya Qabilat Taubah. Tapi kalau kita tidak tahu mana nama yang berkenaan dengan persoalan kita, cukup katakan ya Allah, cukup katakan Allahumma. Sebab kata Allah mengandung makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Latif, Al-Khabir dan seterusnya dan seterusnya. Paham? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini pada banyak penjelasan. Ada yang berkata Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluk, Ar-Rahim itu untuk orang-orang yang beriman. Jadi kebesertaan Allah berupa pertolongan-pertolongan khusus, penjagaan-penjagaan khusus kepada orang-orang yang beriman itu karena sifat rahimnya. Tapi Allah memberikan rizki, tetap membiarkan hidup, oksigen Allah berikan umum kepada semua manusia yang kafir dan yang mukmin. Itu adalah bentuk dari sifat Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menerima taubat Allah, ya, itu sifat Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ar-Rahman umum kepada semua manusia, semua makhluk. Ar-Rahim khusus kepada makhluk-makhluknya yang beriman. Yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim maksudnya adalah Ar-Rahman itu di dunia, Ar-Rahim itu kebaikan nanti di akhirat. Jadi semua kebaikan Allah yang Allah berikan di dunia sekarang disebut Ar-Rahman. Sebaliknya, semua kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin, balasan-balasan surga dan keridhaan Allah kepada orang yang taat nanti di akhirat, maka itu disebut Ar-Rahim. Itu maksudnya. Ada lagi yang berkata Ar-Rahman itu pada zatnya, Ar-Rahim itu pada af'alnya, pada perbuatan-perbuatannya. Jadi zat Allah itu Rahman, bentuk mubalaghah itu, bentuk kasih sayang yang sangat besar. Pada zat Allah itu memang sudah melekat sifat rahmatnya. Sementara Ar-Rahim segala perbuatan Allah yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada makhluk, maka disebut Ar-Rahim. Ada lagi yang membagi Ar-Rahman itu adalah nikmat-nikmat yang besar yang tampak, Ar-Rahim itu adalah nikmat-nikmat yang tidak tampak, ya, nikmat-nikmat yang detail, kecil-kecil yang banyak orang tidak menyadarinya. Ala kulli hal, semuanya ini dapat dipakai bahwa ketika Allah menyatukan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka Allah ingin mengatakan bahwa betapa luasnya kasih sayang Allah kepada makhluknya. Bahkan yang tidak taat dan tidak beriman pun tetap Allah berikan pada batasan-batasan tertentu bentuk kasih sayang Allah. Itu makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif Lam pada kata Alhamdu berarti lil istighraq, untuk menunjukkan segala, semua. Itu Alif Lam pada Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala hamd bagi Allah pemilik alam semesta. Al-Alamin Allah menyebutkan untuk seluruh makhluk.
Jadi segala sesuatu selain Allah itu disebut alamin. Alam manusia, alam jin, alam hewan, alam tumbuhan, langit, bumi, bintang, tumbuhan, ya. Kemudian tanah, tambang, segala sesuatu itu disebut alamin. Jadi segala sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala maka disebut alamin. Dalam bahasa lain biasa disebut Al-Quran adalah as-samawati wal ard, langit dan bumi. Itu maksudnya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu, segala hamd milik Allah. Alhamdulillah, segala hamdu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat al dalam alhamdu menunjukkan apapun pujian yang kamu dengar, apapun pujian yang beredar di alam ini, semuanya pada hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adabnya adalah tidak boleh memuji makhluk berlebihan, tidak boleh. Sebab segala pujian ini hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala berarti jangan memuji berlebihan kepada makhluk, kepada sesama makhluk. Karena hakikatnya yang terpuji itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau memuji orang berlebihan akan kecewa berlebihan. Iya kan begitu? Makanya ketika kita berpihak kepada sesuatu, ketika kita menyebut-nyebut kebaikan seseorang, maka sedang-sedang. Sebab kita belum tahu nanti akan terlihat bagian-bagian kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dirinya sehingga bertentangan dengan apa yang kita sampaikan itu. Tidak berlebihan dalam memuji adalah pelajaran pertama dari kata alif lam, dari huruf alif lam pada alhamdu. Jadi kata alif lam itu bukan kata, bukan huruf, ya. Alif lam itu menunjukkan semua pujian, maka kita tidak berlebihan memuji makhluk. Yang kedua, dengan alif lam itu berarti kita tidak boleh sombong ketika kita dipuji. Sebab hakikatnya pujian itu bukan untuk diri kita, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi menyelamatkan kita dari sifat berlebihan, yang kedua menyelamatkan kita dari sifat sombong. Kenapa kita sombong? Sementara kita ini dipuji manusia ini pada hakikatnya pujiannya untuk Allah. Ah, si fulan pintar sekali. Siapa yang memberikan kepintaran? Allah. Oh, si fulan ya ganteng sekali, si fulan cantik sekali. Dari mana kecantikan itu? Dari mana ketampanan itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kesempurnaan Allah dalam penciptaan. Jadi segala sesuatu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memuji pujian ini menjadi 4. Yang pertama adalah pujian dari Allah kepada Allah. Pujian dari Allah kepada Allah. Seperti alhamdulillahirabbil alamin. Itu pujian dari Allah kepada Allah. Ada lagi pujian dari makhluk kepada Allah. Segala pujian kita kepada Allah itu makhluk kepada Allah. Dua ini udah pasti kepada Allah. Allah memuji diri dia sendiri atau makhluk memuji Allah. Kembali kepada Allah. Jenis ketiga adalah pujian makhluk kepada sesama makhluk. Ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji orang lain, pada hakikatnya kita memuji Allah. Sebab siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji, ini kursi bagus sekali. Ini desainnya menarik sekali. Kursi ini saya puji-puji bagus sekali. Pada hakikatnya saya sedang memuji tukang yang membuat kursi ini. Paham nggak? Siapa yang saya puji? Kursinya? Enggak. Yang membuatnya. Saya memuji pesawat buatan Habibie. Pada hakikatnya saya memuji Habibie. Sebab Habibie lah yang telah membuat pesawat itu. Ketika saya memuji Habibie, maka kembali pujian itu kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah lah yang menciptakan Habibie, membuat Habibie bisa pintar seperti itu. Jadi segala pujian makhluk kepada makhluk, hakikatnya kembali kepada Allah. Yang keempat adalah pujian Allah kepada makhluk. Misalnya Allah berfirman memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau ini berada dengan akhlak yang sangat tinggi.
Engkau berada dalam perilaku yang sangat agung. Pada hakikatnya Allah sedang memuji dirinya sendiri. Jadi semua pujian, baik pujian Allah kepada dirinya sendiri, pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk sesama makhluk, atau pujian makhluk kepada Allah, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik. Alhamdulillah adalah bentuk kesyukuran dalam bentuk lisan. Maka dia harus dibuktikan dengan perbuatan. Ketika seseorang memuji Allah dengan satu nikmat yang telah Allah berikan, maka nikmat itu menjadi nikmat alhamdulillah itu lebih berharga dari apa yang Allah berikan itu. Saya minuman ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika saya mengucapkan alhamdulillah setelah saya minum, maka nikmat saya dapat mengucapkan alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmat air itu sendiri. Saya tidur itu bisa tidur nikmat dari Allah. Tapi begitu saya bangun dan mengucapkan alhamdulillah, maka nikmat saya mengakui ini dari Allah itu lebih besar daripada nikmat tidur itu sendiri. Sebab kesempurnaan segala nikmat ini berakhir dengan alhamdulillah. Berakhir dengan pujian. Wa akhiru da'wahum, terakhir nanti di sorga nanti, wa akhiru da'wahum anilhamdulillah Rabbil Alamin. Itu alhamdulillah. Baik. Di dalam Al-Quran terdapat lima surah yang dimulai dengan alhamdulillah. Terdapat 5 surah yang dimulai dengan alhamdulillah. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua adalah surat Al-An'am, alhamdulillahi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, gitu ya. Kemudian surat Al-Kahfi, alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadid, itu dan seterusnya. Yang berikutnya adalah surah ke-34, surah Saba ya. Yang kelima adalah surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Jadi ada 5 surah di dalam Al-Quran yang dimulai dengan alhamdulillah. Jadi kalimat alhamdulillah ini agung sekali. 5 surah yang dibuka dengan alhamdulillah itu, 4-nya bicara tentang produk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, 1-nya bicara tentang firman Allah. Di surat Al-Kahfi Allah berbicara tentang Al-Quran, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Jadi turunnya Al-Quran kepada manusia ini adalah bentuk nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setara dengan Allah menciptakan langit dan bumi atau lebih daripada itu. Seolah-olah Allah ingin katakan, walaupun Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk kalian, ya, dan itu Allah ulangi 4 kali di dalam awal-awal surah yang lain, itu tidak ada artinya kalau kalian tidak mengambil Al-Quran sebagai pedoman untuk memanfaatkan ciptaan Allah itu. Jadi 4 surah bicara tentang produk, 1 surah bicara tentang petunjuk menggunakan produk. Seolah-olah tidak ada gunanya Allah berikan kalian langit, bumi dan segala isinya kalau kalian tidak memanfaatkannya berdasarkan manhaj dari Al-Quran, berdasarkan aturan-aturan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Sekarang kata hamd. Hamd artinya adalah, biasa diterjemahkan di Al-Quran terjemahan itu segala puji. Sebenarnya hamd itu memiliki 2 makna yang sama gagahnya, sama kuatnya. Yang pertama makna hamd adalah asyukru, syukur kepada Allah. Yang kedua maknanya adalah al-majdu, kagum kepada Allah. Jadi pada kata alhamdu terkandung makna asyukru dan terkandung makna al-majdu. Dan itu berbeda. Terima kasih dan kagum itu berbeda. Ya. Saya kagum dengan bangunan, ya, satu bangunan saya datangi misalnya istana Topkapi.
atau istana Dolmabahce di Turki itu. Istana-istana yang digunakan terakhir oleh Kesultanan Ottoman. Itu bagus sekali. Bahkan peralatan-peralatan di dalamnya itu, hiasan-hiasan di dalamnya itu semuanya bagus. Itu membuat saya kagum sekali. Tapi saya tidak berterima kasih karena itu bukan rumah saya. Paham? Itu cuma kagum, tidak berterima kasih. Ketika ada orang yang memberi saya sesuatu hadiah, dia kasih pulpen. Ustaz, ini saya ada pulpen, kasih Ustaz. Saya beli 2 tadi, 1 saya kasih buat Ustaz. Pulpen itu biasa sekali. Saya punya pulpen lebih mahal daripada itu. Tapi saya berterima kasih. Oh, ini murid kasih saya. Terima kasih banyak ya. Perhatian dia sama saya. Maka saya berterima kasih. Tapi kagum apa tidak? Tidak. Kagum dan terima kasih berbeda. Tapi atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah terlepas dari rasa syukur, terima kasih. Tidak pernah terlepas dari kata rasa kagum atau al-majd. Karena itulah Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba hitung nikmat Allah, kamu gak bakal mampu menghitungnya. Kenapa? Karena nikmat dari Allah itu subhanahu wa ta'ala itu, kesyukuran kamu itu tidak mungkin kamu hitung, kekagumanmu tidak mungkin kamu hitung, terima kasihmu tidak mungkin kamu hitung, kekagumanmu tidak mungkin kamu hitung. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallah itu bukan bicara tentang nikmat Allah yang banyak, bukan. Dia bicara tentang satu nikmat. Selama ini kita berpikir ya, kalau kamu coba hitung nikmat Allah, kamu gak bakal bisa hitung. Kenapa gak bisa hitung? Karena banyak. Mohon maaf, ayat ini bukan bicara kuantitas, bukan. Ayat ini datang dalam bentuk tunggal. Wa in ta'uddu ni'mah. Kalau kamu coba hitung satu nikmat, itu arti yang sebenarnya. Ni'mah itu satu nikmat. Sebab kalau Allah bicara banyak, maka ayat itu akan berbunyi wa in ta'uddu ni'amallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba hitung nikmat-nikmat Allah, kamu gak bakal bisa menghitung. Tapi Allah bilang tidak. Kalau kamu coba menghitung satu nikmat Allah saja, kamu gak bakal bisa mampu menghitungnya. Kalau kamu coba hitung satu nikmat mata, maka kekagumanmu kepada Allah gak bakal pernah habis. Bagaimana Allah menciptakan air mata, bagaimana Allah buat refleksitas dalam memejamkan mata. Ya, bagaimana Allah membuat saraf-saraf di situ, bagaimana cara kerja kornea, bagaimana bentuk perlindungan di dalamnya, bagaimana dia terhubung dengan saraf, bagaimana setiap saat akan terus ditemukan oleh manusia keajaiban-keajaiban yang berkaitan dengan indera mata ini. Maka kalau kamu coba hitung satu nikmat mata, kagummu kepada Allah nggak bakal bisa kamu hitung. Begitu juga ketika kita menghitung apa saja kenikmatan yang sudah kita dapatkan dari satu nikmat mata. Apa saja? Kita dapat membaca, kita dapat memandang kedua orang tua kita, kita melihat pemandangan ini, kita bisa sekolah di SD dulu, kita bisa begini, kita bisa begini. Semua. Kalau kamu coba hitung satu nikmat mata, terima kasihmu kepada Allah atas apa yang kamu gunakan dari matamu itu nggak bakal bisa kamu hitung. Kekagumanmu pada bagaimana penciptaan Allah pada mata ini dan seluruh terkib, seluruh pernak-pernik yang ada di dalam indera mata ini, kamu juga tidak akan bisa. Kalau kamu coba hitung satu nikmat Allah berupa telinga, kamu gak bakal bisa hitung bagaimana canggihnya Allah membuat telinga ini. Allah bagi telinga menjadi 3. Allah buat satu sistem untuk keseimbangan seluruh tubuh manusia di bagian paling dalam, ya, sistem vestibularis. Ada satu kanal setengah lingkaran yang yang dilindungi oleh seperti air gitu. Karena ini sangat sensitif. Kita bisa tidak jatuh ketika pesawat sangat ngebut, ketika mobil ngerem, ketika berada dalam lift. Itu karena sistem vestibularis yang ada di dalam telinga ini. Kamu gak bakal habis kekagumanmu kepada Allah. Begitu juga nikmat mendengar itu, bisa mendengar ini terus dari mulai kecil sampai hari ini. Kamu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah itu. Jadi alhamdulillah punya dimensi syukur dan punya dimensi kagum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin batas alhamdulillah dulu ya, tafsir kita pada tadabbur kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau diskusi, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Baik. Tadi disampaikan bahwa Baik. segala pujian itu hakikatnya adalah kembali kepada Allah. Nah, yang mungkin singkat yang ingin kami tanyakan adalah adakah mekanisme memuji makhluk? Karena tadi pada hakikatnya adalah pujian kembali kepada Allah, tetapi terkadang kita lupa untuk menyertakan bahwa pujian itu adalah pada hakikatnya kembali kepada Allah, sehingga yang terjadi adalah ketika kita memuji makhluk itu ya memuji saja makhluknya, walaupun tadi disebutkan bahwa pada hakikatnya adalah kembali pada Allah. Nah, supaya kita tidak berlebihan atau masuk dalam kategori orang yang berlebihan dalam memuji makhluk, apakah ada satu mekanisme kita dalam memuji makhluk? Kalau memuji Allah mungkin sudah jelas dengan nama-nama Allah dan sebagainya. Nah, ketika memuji makhluk, apakah ada mekanisme atau ada batasan supaya kita tidak termasuk dalam orang-orang yang berlebihan untuk memuji makhluk? Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Pertama, ukuran pujian itu berlebihan atau tidak, itu tergantung dengan uruf atau tergantung dengan kebiasaan-kebiasaan tempatan. Jadi ukuran pujian kepada raja, kepada pimpinan di negara-negara Arab berbeda dengan di negara barat, berbeda. Di kita juga berbeda. Sapaan-sapaan dalam bahasa Arab itu ya, untuk presiden lain, untuk menteri lain. Siyadatul Rais itu kalau presiden. Kalau menteri itu pokoknya macam-macam, dia berbeda-beda, ya. Tapi kalau kita tetap Pak Presiden, tetap Pak Menteri, Bapak juga, gitu. Nah, maka kalau berlebihan tidak biasa dilakukan oleh satu masyarakat, satu adat istiadat itu, maka itu masuk berlebihan. Jadi tergantung kebiasaan. Jadi ada kaidah-kaidah hukum syariat ini yang melihat dari adat istiadat dan kebiasaan setempat. Jadi segala sesuatu yang tidak ada ukuran dari syariat, maka ukurannya adalah adat. Buah-buahan yang jatuh dari pohon itu kita ambil, masuk maling apa tidak, tergantung adat istiadat. Kalau duren itu maling dalam adat istiadat. Tapi kalau duku, itu kalau di Sumatera ya, kalau duku itu halal. Jadi kalau ada duku jatuh kita makan langsung halal, ada istiadat. Tapi kalau durian harus izin, sebab besar. Kalau kelapa harus izin. Jadi yang hal-hal yang tidak ada dalam hukum syariat, maka adat akan menjadi hukum, selagi tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, agar tidak jatuh kepada sifat berlebihan, maka kita lihat niat kita ketika memuji. Tulus tidak kita memuji itu untuk kebaikan, untuk memberi semangat, untuk menyebutkan rasa bahagia kita, atau ada sesuatu yang kita inginkan di dalam itu. Kita memuji-muji biar jadi kepala dinas, biar jadi komisaris BUMN. Itu berlebihan namanya. Tapi kalau memang dia berprestasi dan kita puji, karena biar dia komitmen, biar dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu baik dan dia bisa pertahankan, maka itu tidak berlebihan. Jadi lihat niat kita, lihat adat istiadat. Yang ketiga adalah sertakan ingatan tentang nikmat Allah akan hal itu. Itu membuat dia tidak berlebihan. Maka ketika memuji anak seseorang, misalnya kita bilang, Masya Allah, Tabarakallah, berapa ya umurnya, udah pintar banget. Katakan Masya Allah, Tabarakallah. Dan itu juga menyelamatkan seseorang dari ain, dari sifat dengki, dari bahaya mata yang terlebih kagum yang membuat dia berbahaya. Maka katakan Masya Allah, Tabarakallah, atau Masya Allah, la quwata illa billah. Itu di antara hal yang dapat kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kelas berat semua yang bertanya. Baik. Ustaz jazakallah khair.
kita ketahui dalam Al-Quran itu ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Namun pada kata Bismillahirrahmanirrahim yang Allah letakkan di banyak surat, hanya ada 2 nama Allah Subhanahu wa taala yang disematkan di situ. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa kira-kira Ustadz hikmah atau pesan tersirat ya yang Allah ingin sampaikan kepada manusia, kita umatnya ini, terhadap 2 nama Allah tersebut? Jazakallahu khair. Baik, barakallahu fikum, bagus sekali. Nama Rahman dan Rahim itu terambil dari satu akar kata yang sama, yaitu rahmat, rahimah. Bahwa yang paling dominan dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang mencakup segala zatnya, sifatnya dan af'alnya adalah rahmat. Jadi Allah itu Jabbar, bentuk dari rahmatnya. Allah itu Qawi, bentuk dari rahmatnya. Allah itu Hakim, itu bentuk dari rahmatnya. Allah menciptakan surga, bentuk rahmatnya. Allah menciptakan neraka, bentuk rahmatnya. Allah menghukum orang yang zalim, bentuk rahmatnya. Allah menunjukkan dia itu muntakim, kepada maha pembalas dendam kepada orang-orang yang jahat, bentuk dari rahmat Allah. Bahwa segala sesuatu itu tidak pernah terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, hadis kursi, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Inna rahmati wasi'at kulla syai', sesungguhnya rahmatku itu mencakupi segala sesuatu. Rahmat Allah itu mencakupi segala sesuatu. Kita dapat masalah, rahmat Allah meliputi masalah itu. Kita dapat kesulitan, rahmat Allah meliputi kesulitan itu. Kita jadi sakit, sakit itu adalah bentuk dari liputan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Bahwa rahmat selalu mendahului daripada yang lain, bahwa rahmat selalu meliputi, mencakupi segala sesuatu. Kita lagi sakit, sakit itu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita istirahat. Allah ingin kita lebih lama dengan keluarga kita. Allah ingin kita lebih merintih kepada Dia. Allah ingin seorang, ya, karena sakit, lalu kemudian dia wakilkan perusahaan, bukan dia lagi yang menjalani tapi orang lain. Lalu kemudian dia punya waktu lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhirat dia melihat, subhanallah, betapa luar biasanya Allah beri kenikmatan. Aku dapat kebaikan sebanyak ini karena ibadah. Sebab apa? Sebab aku dulu sakit sehingga aku tidak lagi sibuk dengan hal-hal yang memalingkanku dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berterima kasih dengan sakitnya itu. Bahkan ketika Allah menyebutkan tentang Allah bersemayam di atas arash, arash itu makhluk yang paling besar, Allah menggunakan kata Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Padahal konteksnya kalau kita melihat sekilas, yang paling tepat pada ayat itu harusnya Al-Azimu 'alal 'arsy istawa, yang maha besar bersemayam di singgasana yang besar. Bisa kira begitu. Ya, Allah yang tahu tafsir. Atau Al-Qawiyyu 'alal 'arsy istawa, atau Al-Matinu 'alal 'arsy istawa. Tapi tidak. Allah ingin ketika Allah menunjukkan segala kekuatannya, Allah tetap ingin katakan kepadamu, sekuat apapun aku dapat melakukan apapun kepada kalian, yang paling dominan dari diriku adalah sifat rahmanku kepada kalian semua. Bahkan ketika kalian berdosa pun, maka kata Nabi, tidak ada yang masuk surga ini dengan amalannya. Sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Termasuk aku. Kecuali dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Interaksi Allah dengan makhluk ini di atas sifat Rahman dan di atas sifat Rahim. Maka dua kalimat itulah, dua kata itulah yang menyertai setiap aktivitas-aktivitas kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang lain silakan. Kalau ada yang ingin tambahkan atau diskusikan, silakan. Baik. Ya, tadi kan disebutkan kalau dari semua Asmaul Husna itu yang tertingginya adalah
Allah gitu kan. Iya. Apakah boleh kita berzikir dengan hanya menyebut nama Allah saja, enggak Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu. Baik. Ya. Tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan zikir tunggal. Itu dilakukan oleh kelompok-kelompok tasawuf ya. Itu bid'ah karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh Allah sampai hilang kesadarannya. Ya, bergerak terus-menerus mengucapkan kata Allah, tidak ada contohnya ya. Bahkan lama-kelamaan kita cuma dengar hu gitu aja. Ya, itu diantara ghulat as-sufi, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam tarikah-tarikah itu. Maka kalau untuk zikir, maka yang terbaik adalah zikir itu termasuk dari doa. Doa itu adalah inti dari ibadah. Ibadah itu harus ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar amalan kita bisa diterima. Zikir itu ada yang terikat, ada yang mutlak. Yang muqayyad itu adalah hal-hal yang dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, maka sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Setelah salat, Nabi ajarkan kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Ada juga riwayat sebutkan 10 kali. Maka nggak boleh kita bikin 100 kali, tidak, karena dia muqayyad itu. Tapi kalau kita mau zikir biasa sambil jalan ucapkan subhanallah, 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 mau berapapun terserah, karena dia mutlak. Ya, Nabi ketika selesai sholat mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Ucapkan 3 kali. Ya, tapi kalau Anda sedang berjalan, sedang di rumah, sedang mau astaghfirullah ribuan kali, silakan. Sebab apa-apa yang datang dari syariat secara muqayyad tidak boleh kita mutlakkan. Apa-apa yang datang dari agama secara mutlak tidak boleh kita muqayyadkan, kecuali ada dalil yang menyatakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin ini dulu ya, Bapak Ibu. Apabila ada salah saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.